Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Jamaah alaikum wa insyaallah ya Allah Ta'ala. Pada kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa duduk iktikaf di Masjid Baitur Rahmah untuk sama-sama mengkaji kitabnya Salafus Saleh, ulama-ulama yang saleh terdahulu, terutama ini kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga apa yang mau kita kaji memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan lantaran mengkaji ilmu-ilmu agama dan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca kitab Marfu'ul Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita kirimkan menjadikan salah satu keberkahan ilmu yang kita pelajari. Ala dunya wa ibnatan sholihah mahmula hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musallin wa min malaikatil muqarrabin wa khususan qadir jilani wa khususan sahib al-kitab sana wa al-batani wa Syihabuddin Hajar Al-Asqalani wa jami'i asad karam madrasatil Qudsiyah wa mimma yadarrum Syekhul Islam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أمن تذاكر الجيران وزدت معجرا من مخلصين بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Salah satu mangkuna fihi fahuwa minal abdal. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda, salah satu mangkuna fihi, ada 3 perkara kalau kita bisa berada di dalamnya memenuhi syarat ini, fahuwa minal abdal, maka seseorang tadi itu termasuk akan menjadi walinya Allah, wali abdal. Siapa mereka? Yang pertama, ar-ridho bil qada'i, yaitu orang yang ridho dengan takdir Allah, dengan pokok qadarnya Allah. Kadang orang kan gak terima, orang dibikin hitam, jelek, gak mau. Nah ya, orang itu putih, tinggi, kenapa Allah jadi aku jelek? Ada. Kadang orang dijadikan Allah hidupnya agak payah, agak susah. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, ngiri. Kadang ada lihat orang jualan sehari 2 hari, setahun 2 tahun melejit, ngiri, gak terima. Nah, umpama nih, gak ridhonya yang menghalangi kita dari diangkat kita menjadi kekasih Allah. Karena untuk nyari ridho ikhlas itu susahnya luar biasa. Biasanya dalam kehidupan bermasyarakat mesti ada itu ganjalan-ganjalan iri dan dengki. Betul nggak? Nggak mungkin aku nggak punya iri sama sekali, nggak mungkin. Mesti ada. Kalau nggak iri sama tetangganya, yang iri sama teman. Kalau nggak iri sama teman, mohon maaf, kadang iri sama sedulur sama saudara. Makanya ridho itu luar biasa. Ridho, terima. Ridho itu bahasa kasarnya menerima dengan qadanya Allah. Menerimanya itu dari hati yang paling dalam. Enggak aku terima, tapi meludak karena mendekati. Enggak terima. Wasabru an maharimillah, dan sabar dari keharaman-haramannya Allah. Maksudnya dari keharamannya yang diharamkan Allah, sabar dari keharaman yang diharamkan Allah, yaitu sabar tidak menerjang. Allah memberi batasan-batasan, atau ini dilarang, ini boleh. Yang dilarang itu gak kita tabras, itu namanya sabar. Umpama nih, yang gampang bahasa kita makan daging yang tidak disembelih. Kita melihat ayam, Pak, ayam kekelindes, mobil apa motor kecil-kecil kan, kita ambil besok mau kita sembelih udah mati, ya sayang kan, baru itu haram apa halal? Haram. Karena lihat daging ayamnya gemuk gitu, sayang banget nih. Kita nekat itu, kita cabutin, kita masak, itu haram hukumnya, nggak boleh. Jadi kalau sudah nyawanya melayang, itu namanya bangkai. Yang nggak haram bangkainya dimakan itu ya ikan. Sampai nemu ikan atau punya akuarium, oksigennya kurang, ikannya pada kelompok-kelompok, ikan bagus-bagus mengambang, udah sikat aja kalau nggak jijik.
Tapi biasanya kalau sudah di akuarium beda menemu atau mancing itu enggak apa-apa. Kalau di akuarium itu beda, rasanya kayaknya sudah kayak sudah saudara. Jadi enggak. Iya, kalau udah mati memasak itu enggak ini jijik gitu. Beda kalau sampai nyerok atau beli atau mancing itu enak-enak aja. Kalau sudah di akuarium, ikan itu ikan hias gitu. Kayaknya mau makannya dari mana? Tapi kalau bangkai selain ikan dan belalang nggak apa-apa pakai belalang, saya sembelih belalang. Belalang juga saya disembelih. Belalang. Dulu di kampung ada pak belalang yang gede itu. Nah, belalang yang gede-gede itu boleh tuh digoreng tuh, dimakan enak. Kalau ikan, semua jenis ikan, nah, kita kan nggak ngerti ya beracun dan kan tulisannya doir ya. Tapi secara hukum ikan itu apalagi yang di laut itu semuanya halal, boleh dimakan. Baik sampeyan itu nemu atau belinya itu dalam keadaan hidup maupun mati. Justru kalau hidup kasihan tuh lele itu sampai rumah gede tuh kan. Dikasihkan udah beli dah seluruh BTN di sana kan, seluruh apa namanya, udah pokoknya udah bersih, pulang itu lagi nanti. Sama ayam tuh kalau boleh sendiri terus nyabutin sendiri, jujur kalau saya kurang sedap ngerti baunya waktu masih mentah dan dicabutin. Beli kalau sudah minta di sembelih di sana dan dicabut tidak bersih pulang itu dah enak. Wasobru an maharimillah, banyak keharaman Allah, banyak kan contoh kecil aja. Ya termasuk zina, berjudi gitu. Kita bisa menjauhi sabar itu maksudnya tidak melaksanakan. Itu kita bisa menjauhinya. Sudah termasuk kebaikan. Nah, mungkin kalau haram-haram kayak gini mungkin masih bisa kita mungkin kalau berkata ada yang nabrak kecil-kecil. Yang susah itu ya keharaman mohon maaf ya, termasuk riba. Kalau sudah masuk ke situ itu sudah susah. Riba, benci sama orang nggak ngerti tiba-tiba itu lihat mukanya udah benci gitu. Mohon maaf, kadang kita tuh belum kenalan pak. Kenalan rumahnya nggak ngerti, baru dia mukanya gede. Ada nggak pak? Ya kita ngerasain. Kadang kita kembali lagi, kan kita belum kenal iya. Kelakuannya bagaimana? Tiba-tiba kita udah gede-gede, nggak boleh itu. Nggak boleh gede sama orang. Yang kedua itu, jadi ridho dengan pokoknya Allah. Yang kedua, sabar dengan keharamannya Allah. Yang ketiga, wal ghadabu fi dzatillah, dan marah karena zatnya Allah. Kalau marahnya itu karena Allah, bukan marah karena nafsu. Beda ya, marah karena Allah itu gini loh. Ada orang berantem sudah dipisahin, sama-sama nuduh umpamanya. Itu kita bencinya sama orang, marahnya sama berdua yang berantem itu bukan karena saya benci mereka, karena marahnya kita kepada mereka karena Allah ingin dipisahin nggak mau itu marahnya karena Allah. Makanya suatu saat Sayyidina Ali kalau wajah itu ketika perang, aku lupa namanya perang apa, pas perang lawan orang kafir. Orang kafirnya sudah terjatuh, pedangnya sudah terjatuh. Bahasa mungkin orangnya juga sudah terjatuh, tinggal nusuk aja. Orang itu meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diludahi. Enggak jadi Sayyidina Ali dulu. Sampai terheran orang kafir. Akhirnya malah nanya, wahai Ali, kenapa kamu tinggal nusuk aku aja nggak mau gitu? Padahal aku sudah nggak bisa apa-apa, senjataku sudah jatuh. Kata Sayyidina Ali, aku takut nusukku ke kamu itu karena nafsuku, bukan karena Allah. Kalau tapi perang saya karena Allah, menegakkan agama Allah. Tapi karena kamu meludahi, aku takutnya gara-gara marah saya
itu saya tusuk kamu. Akhirnya bukan karena Allah ini kekelasaan wali ini. Kalau kita malah asik, gitu kan? Malah tambah meludahi, tambah gede lagi. Peribahasanya kalau mungkin kalau kita si orang ini sudah jatuh terus meludahi, tadinya cuma mau nusuk beneran gini, wah jadi dicincang. Itu karena kita marah. Saya nggak jadi diludahi, lari dia, malah jauh nggak jadi. Sampai musuhnya terheran-heran. Kenapa sih dinani harusnya kamu tinggal dosa aku aja, kenapa malah lari? Kata Sayyidina Ali, aku takut nusukku, membunuhku ke kamu itu karena nafsuku, karena kamu ludahi, bukan karena menegakkan agama Allah ini. Jadi ghadab kalau mau marah ya fillah, karena Allah, marahnya itu karena Allah. Lah ini susah kita, bedanya ini kita susah. Cobalah kita berantem, padu orang Jawa bilang. Itu udah hilang itu kan. Marahnya lidah udah hilang. Akhirnya nafsu, pokoknya bocah ini lari-larian. Tadi kita bener, nafsu pertama, marah kita pertama udah bener. Pas kita sholat, anak pada lari-larian gitu kan. Kita aman aja ya, anak-anak diem, nggak pada latihannya apa? Ini masjid, orang lagi pada bener. Tapi bocahnya beli, ya kan? Itu marah kita sudah beda nih. Maaf, kita sudah bukan karena tadi Allah sudah nafsu karena lama jadi kita marah. Jadi kita belum bisa bedain. Terus susah. Lawali Allah itu bisa bedain hal ini. Apakah Sayyidina Ali termasuk jelas para sahabat itu kelasnya kelas wali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab itu kelas wali. Karomahnya luar biasa. Saya ceritakan kalau salah satu karomahnya Sayyidina Ali itu bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Sayyidina Umar itu ketika Mesir dilanda kekeringan, kering, sehingga ada di sana di Mesir waktu Islam baru masuk, gubernurnya Islam. Waktu masuk ada di sana itu, kalau ada kekeringan itu, kepingin hujan, itu harus ada seseorang gadis yang dikorbankan, disembelih, dibunuh, terus mayatnya atau darahnya dibuang ke sungai itu, nanti air akan mengalir. Nah, adat ini kan luar biasa jelek ya. Itu dilaporkan ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ngirim surat, mungkin bahasa kita, wahai sungai apa sih di Mesir? Sungai Nil mungkin ya. Nah, Sungai Nil mengalir, alirkanlah airmu dengan ridho Allah. Tulis surat itu. Jadi yang disurat itu bukan orang Pak. Sungai disuratin. Sayyidina Umar kan di Arab tuh, di Madinah, mengirim surat ke Sungai Nil supaya airnya mengalir, dan ketika surat itu dilempar ke sungai, ngalir. Itu kalau bukan karomah, nggak mungkin. Nah, sampai jangan ngirim surat, doa sampai nangis darah juga minta hujan kalau pas musim kemarau panjang. Kenapa? Karena dia kita bukan wali. Rawahu Ibnu Adi, ini hadis riwayat dari Ibnu Adi. Selanjutnya makalah yang kemarin, walau lasolihuna, andai kata tidak ada orang soleh, orang yang soleh, ay al-qaimuna bima alaihi min hukukillah, yaitu orang-orang yang menegakkan
menegakkan hukum-hukum Allah, wa huquqil ibad, dan hak-haknya manusia, la halakat qalihun, maka akan rusak, celaka bisa celaka. Siapa orang-orang yang ahli maksiat, ay al-fasiduna, yaitu orang-orang yang rusak bi'ityanil ma'asi, dengan mendatangi kemaksiatan. Kalau enggak ada orang-orang soleh, yang jaga ini, orang-orang ahli maksiat itu akan celaka semua. Jadi orang soleh itu termasuk pelindung ahli maksiat. Karena mohon maaf, kiamat bisa enggak di eksekusi kiamat juga ya, Pak mungkin apa? Karena orang soleh masih banyak di sini, masih bertabaran orang-orang soleh yang jaga itu. Mungkin kalau nggak ada orang solehnya habis, umpama 3 atau 2 itu kayak terjadi di mana Palu, ya kan? Di gulung itu tanah jalan itu, ya mati banyak itu Pak. Bisa jadi kiamat itu, kiamat bagi mereka. Makanya dengan adanya orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang omongannya bisa dipercaya, kita ini bersyukur. Karena kita di tengah-tengah Pak. Kita di tengah-tengah. Dikatain soleh kayaknya nggak masuk, dikatain bajingan juga enggak. Mana Pak kita? Kalau kita dikatain orang soleh, maksiat kita masih banyak. Dikatain orang toleh, orang yang ahli maksiat kayaknya juga enggak aman gitu. Kita tengah-tengah. Makanya kalau masakan itu di Jawa, masak ubi, kita itu mogol Pak. Kamu nggak mogol? Mogol itu makan kagak, muntah kagak. Kalau dimakan jadi kentut. Bukan itu ubi yang mogol itu. Tapi alhamdulillah, artinya kita nggak masuk orang yang boleh lah, insya Allah. Tapi soleh amat juga. Maka ditanya, kita ini termasuk orang soleh apa? Toleh. Kita nggak bisa jawab. Mau bilang soleh, kita masih banyak maksiat. Salah satunya itu omongan kita masih kurang bisa dipercaya. Maksiat mata masih jalan, masih jelalatan. Beda mana yang putih, mana yang hitam, lawan jenis masih nilai, gitu kan? Kita tetap nggak nyiptain, tapi kita nilai. Itu jelek kita. Kadang nilai orang pakai bajunya terbuka, serombeng sedikit, bajunya hitam, kita ngomong, gitu kan? Coba ya dicuci, suka nilai orang ini. Walau ulama, dan andai kata tidak ada ulama, nggak ada ulama nih, orangnya bodoh semua. Islam, neng orang ngerti, tidak tahu Islam itu apa, nggak ngerti. Sholat jadi nggak sholat ya enggak, pokoknya beragama Islam. Nah ini yang terjadi, mohon maaf, di Turki itu banyak di Turki itu banyak muslim, tapi nggak ngerti ada kewajiban sholat, kewajiban puasa, nggak ngerti mereka. Waktu saya di wawancara di TV, kenapa? Karena terlalu lamanya dikuasai oleh yang Atatürk, Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk yang sekuler banget, terlalu lama dikuasai. Sehingga saking sekulernya itu adzan itu harus pakai bahasa Turki. Jadi nggak boleh adzan itu pakai bahasa Arab. Nah kalau kita ya bahasa kita, umpama nih bahasa orang Jakarta nanti pakai bahasa Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak gitu bahasanya nih. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Katanya. Dan selanjutnya itu saking sekulernya, itu
itu terlalu lama dikuasai itu, sehingga masyarakatnya itu terkeenakan, terlalu biasa meninggalkan kemaksiatan. Kok meninggalkan kemaksiatan? Meninggalkan kebaikan. Jadi nur-nur ilmu agama itu hilang. Laulal ulama la soron nasu kulluhum kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, orang-orang yang ahli agama yang benar-benar pintar di dalam agama, la soron nas, maka manusia itu akan jadi kulluhum semuanya kal bahaim, seperti hewan. Kalau nggak ada ulama, Pak, manusia itu kayak hewan. Mohon maaf, perzinahan itu akan kemana-mana. Mungkin bisa jadi tuker-tukeran istri. Kalau nggak tuker-tukeran anak. Karena aku rasain karena aku bisa jadi. Bisa jadi. Kalau nggak ada ulama. Sekarang ada ulama aliran macam-macam. Ada ulama aja aliran yang receh itu macam-macam. Gimana kalau nggak ada ulama? Makanya luar biasa, perannya ulama itu luar biasa. Ya cuma ngajinya gini-gini aja, di pesantren sama Pak, ngajinya gini, tapi tertancap di hati orang ini, membedakan mana hak, mana yang baik, mana yang baik, mana yang gitu. Makanya kalimatnya ini laul dan ulama la soron nasu bukan bahagia. Kalau tidak ada ulama, semua orang itu akan menjadi seperti hewan. Makanya dalam satu hadis dikatakan anak ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Pewaris dalam apa? Dalam hal ilmu, bukan harta. Jadi ulama-ulama itu, makanya kalau Gus Bahaya ngaji itu harus ada sanadnya. Sanad itu sandaran, sanad itu bahasa kasarnya gitu lah. Yang disandari itu kita dari siapa, guru kita dari siapa, sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ujuk-ujuk buka buku gini, terus nerangin, nggak pernah dulu diterangin nama gurunya, mohon maaf, kita memahami sendiri dari salah. Sampai baca Quran baca Quran dengan terjemahannya, terus sampai pahami sendiri dengan keyakinannya, insya Allah banyak salah. Sampai pahami sendiri Quran terjemahan, terus menurut akal sampean itu akan banyak sesat. Benar, banyak sesat. Makanya ada aliran di Indonesia yang ekstrim, namanya aliran ingkar sunnah. Percaya sama Al-Quran, tapi tidak percaya sama hadis. Jadi bahaya lagi. Sama Nabi Muhammad tidak percaya, tapi sama Quran percaya. Dipikir-pikir lucu. Kenapa lucu? Yang menerima Al-Quran itu Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammad itu udah gak dipercaya, lah umpama nih Nabi Muhammad disuruh bangun apa? Kenapa dia percaya Al-Qurannya? Ya kan lucu. Maka lucu aliran ini. Ingkar sunnah. Ada lumayan gede. Apa namanya, dulu saya waktu masih main Facebook itu sering debat sama Islam ingkar sunnah. Sering debat. Jadi mereka dalil itu apa lah? Apa namanya, rujuk-rujukannya kita kan semua memang gitu, ini. Karena dia memahami itu kesasaran. Mereka itu memahami Quran terjemahan dengan otaknya. Dengan otaknya sendiri, tidak mau merujuk ke tafsir yang lebih gede atau kiai, enggak. Gurunya aja yang sealiran dengan mereka, harus sunnah. Ini bahaya. Ini mohon maaf, ini termasuk kira-kira masuk surga nggak orang ini? Ya Islam. Tapi kalau menurut saya sih enggak. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah itu, kalau kamu cinta kepada Allah, ya cinta kepada aku, Rasulullah. Ya gimana dia mau percaya Rasulullah? Apa cinta Rasulullah? Percaya aja kan? Enggak.
Qala Abu Laith, telah berkata siapa Abu Laith, man jalasa 'inda alimin, barang siapa yang duduk ini duduk bareng ini. Saya bukan alim, kamu mau orang alim ya jawabnya. Man jalasa 'inda alimin, barang siapa yang duduk di dekatnya orang alim, walam yaqdir ala hifdzi syai'in, dan tidak mampu untuk menjaga sesuatu minal ilmi, dari ilmu masih disampaikan tapi tidak ada yang masuk gitu, nggak paham, nggak masuk gitu, diterangin kayak gini nggak masuk, orang nanti ngaji apa ya, kurang ngerti bapak ya, nggak tahu dan nerangin apa, nggak ada yang masuk. Nala sab'a karamatin, dia tetap memperoleh 7 keramat, 7 karamat. Loh, nggak ngaji ini tuh, walaupun nggak paham, tetap dapat 7 kemuliaan. Kalau kemuliaan, dapat 7 kemuliaan. Dari mana kalau paham? Ya kan gitu. Nggak dapat, nggak paham aja, dapat 7 kemuliaan. Bagaimana kalau dia paham? Tinggal kita kotak itu. Fadlah muta'alimi, salah satunya yaitu keutamaannya orang yang mau belajar. Salah satunya itu keutamaannya adalah mau belajar itu walaupun nggak paham. Dan orang itu yang nggak paham itu kalau ngaji terus dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas ridho jauhi maksiat, insya Allah suatu saat kalau umurnya masih panjang itu akan dibuka oleh Allah hati dan hati. Contohnya Ibnu Hajar, nggak tahu ini Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haytami yang diceritakan. Ada ulama julukannya Ibnu Hajar, pernah saya ceritakan. Itu mondok, bahasa kita mondok aja ya, mondok bertahun-tahun, ngaji bertahun-tahun nggak paham-paham, apa juga kagak. Jadi mau aja sampai dia putus asa, sehingga suatu saat itu angkat koper dia mau pulang. Kan udah putus asa, ngaji nggak paham-paham bertahun-tahun. Ada gurunya udah lama, udah sabarin, mungkin perlu waktu yang lama, perlu rehatin dulu. Tapi karena sudah lama dia gede gitu kan, otaknya hatinya sendiri nggak apa-apa, akhirnya tetap nekat. Pas pulang, ternyata di tengah jalan itu hujan sangat deras banget. Ada tolong dong, jangan berisik ya. Hujan sangat deras sekali sehingga dia berteduh di bawah pohon. Mungkin ada rumah-rumah gubuk, dia berhenti di situ, meneduh di situ sampai hujan reda. Sehingga pas hujan reda itu tinggal tetesan-tetesan air. Ada dari dahan itu netes ke batu, tapi rutin itu tetesannya terus netes. Coba perhatikan tuh sama Ibnu Hajar, tetesan air. Lama-lama batu yang di bawahnya kena tetesan air itu dekok itu apa sih? Ya dekok ya, bahasa Indonesia juga dekok ya. Ya berlubang itu, tapi ya kalau berlubang kayak belum gitu kan. Ya pokoknya dekok lah. Kena tetesan itu sehingga berlubang kecil ya, dekok itu. Akhirnya dibuka tuh oleh Allah alam pemikirannya, hatinya dibuka, alam pemikirannya juga. Kata dia dalam hati, batu sekeras itu kena tetesan air yang lembut, lama-lama bisa berlubang, bisa dekok. Mosok otak saya kena tetesan ilmu Allah yang dari yang sangat, mosok tak tandas juga. Akhirnya berangkat lagi, dia balik terus sampai rumah itu. Akhirnya balik lagi ke pesantren. Kalau saya kira pesantren tidak tempat belajar. Sampai suruh belajar beneran, dibuka oleh Allah pintu hidayahnya, dibuka oleh Allah hatinya, otaknya dibikin cerdas sehingga menjadi ulama besar ya. Julukannya Ibnu
Hajar. Ibnu Hajar itu artinya anaknya batu. Kenapa? Karena tadi dia belajar menjadi inspirasinya itu dari batu. Wah, itu Ibnu Hajar luar biasa. Wahab sahu anil dunubi, dan dengan duduk dengan para ulama tadi dosa-dosa bisa tercegah. Kalau kita ini ngeriung ya, duduk bareng para ulama itu kita bisa menjauhi dari dosa. Kita tidak berani jadi maksiat pas saat duduk, paling tidak pas saat duduk. Coba mohon maaf nih, kalau kita habis dari sholat tadi terus keluar, berapa maksiat yang kita peroleh? Apakah kita dari malam sampai isya baca Quran terus? Belum tentu. Nonton TV, ya. Ngobrol sama tetangga mungkin, ngomongin orang jatuh harusnya ngobrol. Berapa maksiat yang kita lakukan? Tapi dengan duduk-duduk gini, dengerin ngaji sama para ulama, itu udah paling tidak bisa mencegah kemaksiatan. Wa nuzulur rahmati, dan turunnya rahmat alaihi atasnya, hala khurujihi min baitihi, ketika keluar dari rumahnya. Jadi kita terus dari rumahnya ke masjid, Angkosat Paris sampai sekalian ngaji, itu tuh sudah turun rahmat itu. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahli halaqati hasalallahu nasibun, dan ketika rahmat itu turun untuk halaqati majelis lah ya, halaqatu kumpulan atau kita ngaji untuk halaqati lingkaran kok turun, hasalallahu nasibun, orang tadi mendapat bagian juga, kecipratan. Jadi kita kecipratan rahmat salah satunya nih ya, kayak gitu dapat ya. Ya enggak juga ya, enggak di luar enggak dapat ini roti. Ini rahmat kecil. Dibuktikan baru ngomong enggak datang. Rahmat kecil. Nasibun hasalallahu nasibun, dia dapat bagian. Wa yutabulahu ta'atun madama mustami'an, dan dia ditulis orang yang taat selagi dia masih mendengarkan. Dia masih mendengarkan. Ini ditulisnya malaikat hafadzah nih, malaikat raqib, tulis kebaikan terus nih. Oh, sampai isya kita duduk ini, itu ditulis terus kebaikan. Wa idza dhaqa qalbuhu li adamil fahli sarat ghammu wasilatan ila hadratillahi, dan ketika hatinya enggak ruwet, ketika ruwet hatinya karena li adamil fahmi, karena tidak paham, sorohomu, maka jadi apa prihatinnya, wasilatan itu malah jadi wasilah ila hadratillah, jadi wasilah di hadapan Allah. Jadi bentuknya itu bukan jadi blank, malah jadi wasilah di hadapan Allah. Wa yara izzal alimi, dan melihat kemuliaannya orang alim. Wa dhullal fasiki, dan hinanya orang fasik. Orang fasik apa sih? Orang yang sering berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Orang fasik itu bukan keluar dari Islam. Fasik itu belum keluar dari Islam. Atau orang yang melakukan dosa besar, orang yang meninggalkan sholat terus-menerus, itu termasuk fasik. Tapi masih beragama Islam masih. Makanya jangan sampai mengecap orang yang nggak sholat juga kafir, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sujud. Jangan, dia belum kafir. Siapa kita mengkafir-kafirkan orang? Oh, dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Loh, orang kayak gitu justru mohon maaf nih, orang-orang yang kayak begini karena Nabi Muhammad diajak dia paling marah. Paling banyak loh, banyak.
Makanya jangan kita kafir-kafirkan orang yang nggak kafir. Malah dosa kita itu seperti orang kafir kalau kita mengkafir-kafirkan orang. Fayamilu taqtuhu ilal ilmi wa yuraddu qalbuhu anil fiski. Maka orang tadi akan cenderung kepada keilmuan, kepada ilmu daripada dan menolak hatinya daripada kefasikan. Kalau kita duduk sama orang ini, duduk dua orang ini itu banyak sekali fadilahnya, ada 7 keutamaan sehingga kita dijauhkan dari kefasikan, didekatkan dari ilmu yang benar. Saja mungkin yang tersampaikan karena sudah mendekati waktu Isya. Mungkin ada yang belum dibahas. Isya jam berapa sekarang? Masih ada waktu perlu dibahas, kalau enggak saya lanjutkan. Enggak ada? Oke, saya lanjutkan. Walau sultan, ini penting juga. Walau sultan, apabila andai kata tidak ada sultan apa sultan? Raja, pemerintahan, la ahlaka ba'duhum ba'dun, maka orang itu akan mencelakai sebagian kepada sebagian yang lain, akan merusak sebagian kepada sebagian yang lain. Bil qatli, dengan pembunuhan, wal ghadabi, dan ghadab itu marah-marah, berantem, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada pemerintahan, nah bahasanya gitu aja. Kalau nggak ada pemerintahan, maka orang itu akan saling bunuh satu dengan yang lain. Hukumnya apa namanya? Hukum apa? Riba. Maka terjadi hukum riba, yang kuat ya menang, yang kuat pun akan kalah kalau ditohok dari belakang. Dendam bisa kalah. Tapi paling tidak yang kuat, yang menang. Ini kalau nggak ada pemerintah, pencurian akan terjadi di mana-mana, perampokan akan terjadi di mana-mana kalau nggak ada pemerintah. Apalagi cuma bohongin, cuma bohong berbohong, ada biasa, ada pemerintah juga banyak bohong. Yang pemerintah sendiri banyak bohong. Nah, bohong tapi tidak masih lumayan lah gitu. Tapi kalau nggak ada pemerintahan sama sekali, udah hancur. Karena orang akan merasa menang-menang. Mungkin kalau nggak ada pemerintahan, kita yang lingkup kecil ada, nggak ada RT, nggak ada RW mana, kita pokoknya nggak ada pemerintahan di kampung ini, kacau juga. Iri-irian, jaga, udah berapa rumahnya sendiri begitu. Nah, mesti pada iri-irian. Nah, makanya adanya pemerintahan diatur tatanan, sehingga dengan aturan-aturan itu, kalau yang lebih besar lagi ke pemerintahan, kalau yang taat bisa dihukum, ada maling bisa ditangkap, dihukum, dan lain sebagainya. Pembunuhan diproses, sambung gas selesai sampai sekarang ya, proses itu. Walau lalhamko, ini yang rada ini yang rada bertentangan karena kita mungkin nggak pahamnya. Walau lalhamko, andai kata tidak ada orang kumbrung, kata Pak Ustaz dengan kumbrung itu apa sih? Ai alladzina fasadat uquluhum, yaitu orang-orang yang rusaknya akal. Rusaknya akalnya rusak, yang akalnya rusak itu namanya kumbrung, orang waras, tapi bukan gila ya, orang waras akal itu namanya kumbrung. Makanya kalau dikatain kumbrung jangan kenal, akalnya nggak waras. Lakon batin dunia, maka dunia itu malah akan rusak. Kalau tidak ada dunia malah kacau.
Air lafaz tadi biladil wal manazil, yaitu akan merusak apa negara dan tempat tinggal. Manazil tempat tinggal. Kok bisa sih? Maksudnya merusak akal itu kemungkinan ini nafsu kecil, Pak. Kita kan punya nafsu, rumah kepengen bagus, akhirnya dibocorin itu dana bangun rumah berbudi dengan agama. Kemungkinan kayak gitu ya dimaksud dulu. Kemungkinan, semoga saya nggak sadar. Kalau nggak ada orang yang berambisi, ya, orang ambisi itu ambisinya itu gede tentang dunia, maka negara itu ya semua baik. Makanya ketika malaikat usul ketika Nabi Adam dijadikan khalifah di bumi, mereka nggak percaya, ya, karena malaikat nggak punya ambisi, nggak punya nafsu. Ini umpama nih, dunia ini dikuasakan malaikat, nggak ada kayak gini-gini, Pak. Lo sudah belantara aja, nggak ada kepengen bangun dia semuanya asli. Itu oleh karenanya manusia itu ya dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih hati. Nah, kita kalau bisa menekan hawa nafsu kita, mengendalikan nafsu kita dengan hati yang tulus yang benar, malaikat pun masih di bawah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kalimat-kalimat kami, keterangan-keterangan kami kurang pas, kurang benar, kami